Hani tiba-tiba saja menyatakan perasaannya kepada Dean dan mengatakan kepada Dean kalau dia selama ini sangat mencintai Dean dan ingin selalu bertemu dengan Dean, dan Hani selalu merindukan Dean. Begitu juga Dean yang bingung melihat ketulusan Hani, dan Dean masih putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, dan Dean tidak tahu harus memilih Hani atau Tias karena selama ini yang menemani suka atau duka Dean hanyalah Tias, dan Hani menjadi orang ketiga untuk saat ini dalam hubungan Tias dan Dean, di mana di waktu Hani tidak ada, Tias dan Deanlah yang selalu bersama-sama, apalagi di setiap masalah yang mereka hadapi. Mereka saling menguatkan satu sama lain dan saling mengerti. Tias orangnya sangat peduli dan sangat menyayangi Dean dengan tulus. Dan beda dengan waktu di mana Hani menjadi istri Dean, Hani selalu tidak peduli dengan Dean, terutama dengan Aura. Apalagi Dean dan Hani menikah itu karena dijodohkan oleh Tante Ulan dan Om Sigit, dan dari situ Dean sudah lama mencintai Hani, akan tetapi Hani tidak pernah mencintai Dean sampailah Aura lahir, dan dia tetap tidak peduli dengan Aura. Dan untuk saat ini ketika Dean dan Aura dan Tias bahagia, Hani kembali ingin merebut suaminya yang dulu, padahal dia yang meninggalkan Dean dan Aura dulunya. Memang Hani sangatlah egois orangnya, dan apakah nantinya Dean akan memilih tinggal dengan Hani atau Tias? Dan apakah nanti Dean akan tidak lagi mencintai Hani, dan apakah Dean akan mempertahankan cintanya dan mempertahankan pengorbanan Tias selama ini kepadanya? Dan dimana juga Bu Yuni sangat merindukan Hani, dan seketika ketika dia melihat Hani, Bu Yuni sangatlah bahagia, dan begitu juga dengan Tante Ulan. Hanilah putri kesayangannya, dan sampai saat ini Tante Ulan sangat mencintai Hani, dan ketika Tante Ulan tahu kalau Hani pulang ke rumah, dia sangatlah bahagia, dan tentunya dengan mudah jugalah Tante Ulan untuk menyingkirkan Tias dan Bu Yuni. Apalagi Tante Ulan tidak pernah menyukai Tias, dan Tante Ulan mengatakan kalau Tias hanyalah benalu dalam rumah tangga Tante Ulan. Padahal Tante Ulan hanyalah tidak pernah tahu apa-apa dalam keluarga Tante Ulan dan tidak pernah mengusik Tante Ulan. Dan begitu juga dengan Om Sigit yang sangat terkejut karena kehadiran putri kesayangannya itu, dan dia sangat bahagia bercampur sedih karena selama ini dia sangat kehilangan Hani, dan dimana Tias sangat terpukul karena dia serba salah jadinya, dan apa yang harus dilakukan Tias bingung jadinya karena dia tidak tahu harus berbuat apa, harus meninggalkan Dean dan Aura karena Hani telah kembali atau bertahan dalam keadaan menjadi orang ketiga, dan pastinya itu sangat menyakitkan bagi Tias. Dan begitu juga di mana Gino yang sangat mencintai Tias sampai saat ini, dan dia tidak pernah menyerah untuk mengejar cintanya Tias, walaupun dulu Tias pernah mengatakan kepada Gino kalau dia harus melupakan Tias dan jangan mengejar Tias lagi. Dan begitu juga dengan Jidan yang dari dulu sampai saat ini mencintai Hani, akan tetapi Hani tidak pernah sama sekali mencintai Jidan. Dan dari situ Jidan ini mengancam Hani dan akan membongkar semua rahasia Hani, akan tetapi Hani tidak pernah takut. Dan disitulah Jidan ingin membongkar siapa dan apa rahasia Hani selama ini, terutama itu siapa Aura dan Tiara sebenarnya, dimana Tiara adalah yang berupa satu orang dengan Hani, yang dimana Tiara menjadi selingkuhan Om Farhan karena Tiara ingin membalas dendam kepada Gino, yang dimana dulunya Gino yang ingin menghilangkan nyawa Hani, dan
dia ingin balas dendam kepada Gino, tapi sampai saat ini Hanilah yang akan jadi terjebak dan akan kehilangan keluarganya, terutama orang yang dia cintainya, yaitu Dean dan Aura. Dan di situ Hanit belum tahu kalau Dean sudah hilang cintanya kepadanya dan kini menjadi